sebagai pembuka agar selamat dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di perjalanan sejarah kami hari ini. Masih di Pekanbaru, tapi rasanya kayak lagi masuk ke mesin waktu. Banyak yang belum tahu nih, kalau tempat cantik di pinggir Sungai Siak ini menyimpan cerita besar tentang sejarah berdirinya Pekanbaru dan Kerajaan Sultan Siak. Bener banget, kita sekarang ini lagi ada di salah satu yang paling bersejarah di Kota Bertua, yaitu Rumah Singgah Tuan Kadi. Melalui video dokumenter ini, kami akan membedah nilai-nilai luhur sejarah cagar budaya Rumah Singgah Tuan Kadi. Berdiri megah dengan arsitektur khas Melayu, Rumah Singgah Tuan Kadi ini bukan sekadar rumah kayu biasa. Ini adalah situs cagar budaya yang menjadi saksi bisu perkembangan peradaban di Senatelan. Penasaran kan isi di dalamnya dan seseru apa ceritanya? Yuk ikuti penelusuran kami. Mari bersama kita lestarikan warisan budaya bangsa. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Silakan ya. Ya, Pak, Waalaikumsalam. Jadi selamat datang saya ucapkan kepada SP37 ya Pak, SP37 pada siang hari ini ke Rumah Singgah Sultan Siak atau lebih dikenal dengan Rumah Singgah Tuan Kadi. Jadi di sini ada beberapa foto yang bisa dilihat. Salah satunya ini adalah foto peninggalan tahun 1960. Kebetulan ini adalah dokumentasi dari PT Caltex Pacific Indonesia, salah satu perusahaan pemboran minyak yang berada di Provinsi Riau. Ini adalah jembatan ponton. Jembatan ponton ini tepatnya berada di jembatan yang baru sekarang di sebelah kita ini. Jadi jembatan ponton ini bisa dibuka tutup. Apabila kapal lewat, sampah lewat, dia bisa dibuka, dia bisa tutup lagi. Guna dari jembatan ini adalah untuk kelancaran transportasi dari pihak PT Caltex Pacific Indonesia. Jadi orang-orang karyawan dari Caltex itu akan berada di posisinya di sini. Ini adalah terminal lama. Terminal lama itu sekarang masih ada di samping jembatan ini. Jadi inilah kondisi tahun 60 pada saat itu. Di sini juga ada foto-foto lain. Salah satunya ini adalah foto Sultan Siak terakhir. Ini adalah foto Sultan Siak terakhir, yaitu Sultan Syarif Qasim Abdul Jalil Saifuddin. Beliau adalah pahlawan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah menjadi pahlawan nasional. Beliau ini adalah Sultan terakhir dari Kerajaan Siak dan kebetulan beliau tidak punya keturunan. Ya, sekarang diabadikan nama beliau menjadi bandara di Pekanbaru ya. Ini foto Kota Pekanbaru tahun 60-an. Mungkin diambil dari helikopter pada zaman itu. Kalau sekarang kan belum ada drone ya, belum ada. Jadi diambil kondisi Kota Pekanbaru di pinggiran Sungai Siak. Masih di pinggir. Dari sini. Ini jembatan ponton. Berarti rumah kita ini berada di sini posisinya yang kita sekarang berdiri. Jadi di sini juga ada pernak-pernik dari benda-benda koleksi kuno kayak radio, TV, mesin jahit dan sebagainya. Jadi rumah kita ini juga dari bahannya masih asli. Kayu masih asli. Kebetulan orang zaman dulu itu kan membuat bangunan itu memang betul-betul kayu berkualitas. Jadi bisa sampai sekarang kita masih bisa melihat ya kondisinya. Ini kayak gini ada lemari, ini kamar. Kamar ini fungsinya pada zaman dulu. Ini adalah kamar laki-laki. Kenapa laki-laki di depan kamarnya? Kalau ada terjadi suatu hal, ya bisa langsung berhadapan.
ada yang mamanya keributan. Jadi kamar perempuan, kamar utama di belakang, kamar anak gadis di atas ada juga Pak. Jadi bertingkat rumah kita dulu. Itu dinamakan dengan kamar pingit. Tak kala perempuan itu melihat calon suami beliau, dia ngintip dari bawah. Ini fungsinya Bu ada. Kenapa ini berlubang-lubang kayak gini? Apabila ada tamu laki-laki datang bertamu, perempuan sebelum masuk ke kamar tuh naik ke atas. Begitulah zaman dulu Islam itu tidak boleh antara laki-laki atau kalau bukan boleh saat itu ya. Nah, adalah gunanya. Jadi orang zaman dulu itu memang seni itu ada Pak. Ada pakai seni lah gitu kan. Ada lubang-lubang gitu. Zaman dulu pun ada begini. Ada alatnya dulu kan, tahu-tahu. Ini rumah ini tahun 1895. Nah, masih asli ya, masih asli. Ada sebagian mungkin kalau ya malunya dimakan zaman, diganti. Itu pun harus lapor ke pihak BPK nama masyarakat. Kalau dulu BPCB, Badan Perbekalan yang berada di Sangkar. Sekarang kantornya di Tanjung Pinang. Insya Allah akan dibuat kantor di Pekanbaru. BPK itu Badan Perbekalan atau Badan Cagar Budaya. Nah, jadi itu di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi insya Allah kami udah ada menteri sendiri Bu sekarang, Menteri Kebudayaan namanya. Kalau dulu kami gabung dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekarang sudah berdiri semua. Jadi rumah-rumah kita ini inilah kondisinya sampai saat ini alhamdulillah masih terjaga dengan baik. Nah, ada lagi mau ditanya Bu? Ya. Nah, silakan Pak, silakan. Nah, silakan. Ini ruang keluarga Pak. Karena zaman dulu anak orang Melayu itu banyak. Jadi kalau laki-laki itu kadang melepak-lepak aja, kalau masuk Melayu itu karena tidur surau gitu kan. Nah, jadi ya ginilah. Rumah ini besar, kamar banyak. Kamar ini untuk anak-anak perempuan. Nah, ini kamar utama. Kalau Bapak mau lihat bisa juga saya bukakan pintunya. Mau masuk ke dalam? Nah, boleh, tidak apa-apa. Saya bukakan. Nah, ini kamar utama. Ayo. Nah, silakan Pak. Nah, ini kamar utama yuk. Nah. Jadi orang zaman dulu memang pakai kelambu ya tidurnya. Nah, ini kamar utama. Nah, ini tempat tidur, dipannya. Nah, ini kalau dulu pakai kelambu. Ini ada alat buat itu. Ada mesin lama, ada lampu-lampu begini, semuanya. Nah, ini kamar utama. Itu guci juga. Nah, ini silakan. Nah, ini kalau ini kamar-kamar untuk anak-anak semua. Kamar anak semua. Oh. Ini dia. Lubang naik ke dulu ada kamar atas. Masih ada lubang tinggalannya. Karena polisi tak mengizinkan pakai dia. Tidak dipotong. Aduh, ini kamar semua dulu. Makanya perempuan itu minta dari situ bawah. Kalau suaminya. Ya. Ini diorama. Ini diorama waktu saat itu inilah penduduk Kota Pekanbaru yang tinggal di Indonesia. Ini rumah Tuan Kadi, ini jembatan Ponton, ini Masjid Raya, makam pendiri Kota Pekanbaru, Sultan. Tanah Hinggap ini adalah rumah asli Tuan Kadi sebenarnya, berada di belakang Masjid Raya. Tapi masih dikuasai oleh ahli waris dan semua orang Islam. Ini Masjid Raya, makam Pasar Bawah. Nah, ini rumah tenun. Nah, itu rumah tenun itu usianya udah ratusan tahun juga. Nah, sampai sekarang masih beroperasi membuat tenunan baju khas. Nah, ini Sungai Siak. Nah, inilah kondisi pada saat itu. Ini pom bensin yang tertua di Pekanbaru yang di Selatan. Nah, tahu kan? Yang ini di ujung jembatan ini ada pom bensin. Nah, itu yang pertama kali di Pekanbaru pom bensin. Nah, inilah kondisi pada saat itu rumahan diorama. Mau ke dapur enggak? Nah, dapur. Oke. Ini kebetulan gudang. Ini gunanya hijab, Bu. Apabila laki-laki dan perempuan itu bicara perempuan dalam laki di luar, jadi suaranya pada zaman itu. Nah, ini dapur. Ini dapur. Jadi orang zaman dulu, jadi rumah kita ini Bu, dulu sampai ke pinggir Sungai Siak.
Jadi orang rumah ini kalau mau ke sungai, mau mandi, nyuci langsung aja, nggak perlu turun ke sana lagi. Jadi karena ada pembuatan tanggul, terpotong rumah kita ini. Tanggul Sungai Siak. Nah, inilah dapur. Ini peralatan lama. Ini pakai tungku nih, Bu. Jadi kan. Kenapa rumah ini dibangun tinggi? Pertama menghindari banjir dan panas. Kan di bawah itu bisa juga dipergunakan ayam, apa. Kebetulan yang tangga itu dibuat pada zaman Belanda. Karena dulu Belanda pernah berkantor. Itu berdiri tahun 1928 tangga itu. Dulu semuanya kayu. Jadi ada juga filosofi di sana. Ada 5 anak tangga menerapkan Islam. Dan di depan ada kula namanya, tempat air. Orang Melayu dulu itulah mengajarkan kebersihan. Tinggalkan yang kotor masuk ke sini. Itu ada dapur. Inilah kondisi rumah kita. Apa yang lebih Silakan semua. Oke, sama-sama ya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Saya Kaila Nafriza Sanza dari SMP Negeri 37. Boleh tanya-tanya sedikit Pak? Silakan. Kalau boleh tahu, sudah sejak kapan Bapak mulai aktif mengelola atau menjadi bagian dari Rumah Tuan Kadi ini Pak? Baik, terima kasih saya ucapkan kepada saudari Kaila yang telah hadir bersama di rumah kita ini. Di sini sedikit saya akan menyampaikan bahwasanya rumah ini adalah termasuk ke dalam cagar budaya yang dilindungi oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010. Jadi rumah kita ini di bawah pengawasan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru. Jadi saya bertugas di sini di bawah bidang seni budaya. Jadi di bawah bidang seni budaya itu ada beberapa jabatan fungsional, dan membawahi bidang cagar budaya ini ada satu japungnya, yaitu Japung Pelestarian Cagar Budaya. Jadi rumah kita ini berdiri tahun 1895, berarti sudah cukup lama sekali. Kalau di usia manusia mungkin sudah 1 abad lebih umurnya. Rumah ini adalah rumah mertua Tuan Kadi, bukan rumah Tuan Kadi ya, tapi rumah mertua Tuan Kadi yang bernama Haji Nurdin Putih. Punya anak Fatimah binti Nurdin, kawin dengan Tuan Kadi. Tuan Kadi ini bukan nama, tetapi gelar dikasih Sultan kepada beliau sebagai hakim syariat Islam pada masa itu. Nama asli beliau adalah Haji Yahya Zakaria bin Abdul Muthalib, berasal dari Sumatera Utara. Rumah kita ini pernah disinggahi oleh Sultan Siak, tak kala beliau berlayar dari Siak Sindrapura menuju ke Hulu Tapung. Tapung itu adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Kampar. Nah, beliau singgah di sini. Kalau bahasa Melayu itu singgah itu sebentar. Nah, melepas penat, lalu berangkat lagi. Jadi rumah ini bukti sejarah dari salah satu Sultan Siak Indrapura yang singgah di rumah kita ini. Nah, jadi itu sedikit sejarah dari rumah kita ini. Bisa diceritakan apa saja tanggung jawab dan peran Bapak di sini? Di sini saya selaku pengawas. Pengawas. Di sini ada pegawai juga dari kemarin yang diangkat PJKK pada waktu. Ditugaskan sini 2 orang. Tugas beliau itu adalah menjaga kebersihan, keamanan, serta melayani seluruh wisatawan, baik mancanegara ataupun lokal. Dan di rumah kita ini, alhamdulillah sampai saat ini pengunjung sangat banyak sekali. Karena rumah kita ini telah termasuk dalam ikon Kota Pekanbaru, yang mana Bapak Wali Kota kita telah mengangkat sejarah dari rumah ini dengan adanya setiap malam minggu diadakan acara di sini pentas musik kreatif, supaya mengangkat lagi sejarah dari budaya Melayu. Karena memang pada dasarnya ataupun bermulanya Kota Pekanbaru itu berasal dari tepian Sungai Siak ini.
Salah satunya dari rumah kita ini. Dan di kawasan ini kedepannya mungkin nanti akan dijadikan kawasan wisata Kota Lama. Itu program dari Pak Wali Kota kita. Jadi itu. Bagian mana dari tempat ini yang paling berkesan atau punya daya tarik sendiri, Pak? Rumah kita ini adalah rumah tradisional Kota Pekanbaru. Di sini juga banyak bentuk-bentuk infrastrukturnya yang tradisional. Salah satunya itu adalah atapnya. Atapnya itu adalah limas pancung. Limas pancung. Dan rumah kita ini dulu bertingkat. Itu masih ada lubang naik ke atasnya. Jadi rumah ini di atas dulu namanya ada kamar pingit. Tahu kamar pingit? Enggak. Kamar pingit itu yaitu kamar buat perempuan, anak gadis. Apabila dia nanti melihat calon suami dia akan mengintip dari atas ke bawah. Nah, begitulah ajaran Islam pada masa itu. Kalau bukan muhrim, itu tidak bisa bertemu langsung. Dan rumah kita ini ciri khas berikutnya yaitu terletak pada tangga. Tangga itu ada 5 anak tangga. Itu menandakan rukun Islam. Dan sebelum kita masuk ke rumah ada namanya kula atau bak air. Nah, guna bak air itu adalah untuk membersihkan kotoran sebelum kita masuk ke rumah. Jadi tinggalkan yang kotor, masuk yang bersih. Nah, jadi orang Melayu dulu ibaratnya tuh masalah kebersihan itu udah sangat betul-betul diperhatikan dan sesuai dengan ajaran Islam kan. Iya. Bahwasannya kebersihan itu sebagian daripada iman. Memang Melayu itu identik dengan Islam. Silakan. Dilihat dari sejarahnya, seberapa besar makna tempat ini bagi masyarakat Melayu di Pekanbaru, khususnya bagi generasi terdahulu, Pak? Jadi sangat banyak sekali manfaat dari rumah kita ini. Salah satunya itu peninggalan sejarah yang tak pernah terlupakan bagi masa yang dulu ataupun masa yang akan datang. Jadi alhamdulillah pemerintah melalui Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu telah menetapkan ini sebagai cagar budaya dilindungi. Kalau cagar budaya itu tidak boleh merubah bentuk asli. Kalau dirubah bentuk asli tidak lagi cagar budaya. Dan cagar budaya itu ditetapkan itu yang berusia 50 tahun ke atas. Itu pun harus ada filosofi, ada sejarahnya. Contohnya salah satu itu kayak pena. Pena itu umurnya sama, bentuknya sama, mereknya sama. Tetapi kalau dipakai seorang tokoh yang terkenal, yang satu lagi dipakai oleh masyarakat biasa, maka pena yang dipakai tokoh inilah yang akan didaftarkan menjadi cagar budaya. Jadi rumah kita ini tetap terawat dengan baik, supaya nanti ke depannya anak cucu kita dapat mempelajari sejarah, menggali sejarah lagi, bahwasannya di Kota Pekanbaru ini ada sejarah, suatu sejarah yang sangat bisa kita kembangkan lagi, kita pelajari lagi. Di Kota Pekanbaru ini ada, kenapa kita harus keluar? Ini di Kota Pekanbaru ini kita akan menggali-gali sejarah itu tadi kan. Jadi tak perlu lagi kita mau keluar kota kemana lagi. Di sinilah tempatnya untuk menggali lagi sejarah-sejarah yang ada di rumah kita ini. Nilai-nilai luhur atau tradisi Melayu apa saja yang sampai saat ini masih dipertahankan dengan kuat di sini, Pak? Di daerah sini nilai-nilai budaya Melayu tetap dipertahankan. Contoh kalau di rumah ini kan kita bisa lihat dari segi warna-warnanya itu kan. Karena memang identiknya Melayu itu dengan warna-warna kecerahan. Beda dengan Jawa. Jawa itu agak gelap. Yang kedua itu tadi masih bisa mempertahankan adanya bak air di depan itu dan masih bisa mempertahankan bangunan-bangunan ini tapi terawat saat ini. Jadi masih banyak istilahnya yang bisa dilihat lagi apa-apa hal yang mencirikan khas Melayu itu di rumah kita ini. Lagi? Itu saja, Pak. Itu Terima saja. kasih ya, Pak. Ya, terima kasih banyak juga Bapak ucapkan dan Bapak juga menghimbau kepada seluruh warga masyarakat ataupun dari pihak pendidikan. Sekarang ini kan sudah ada pula ya Pak, namanya kurikulum apa Pak? Merdeka ya? Masih berlaku ya Pak? Jadi alangkah baiknya nanti kan ke depannya bisa kita kerjasama berkoordinasi untuk mana-mana anak-anak ini tadi datang kemari mempelajari sejarah lagi,
Cuma kami minta juga lah nanti dari pihak sekolah untuk dapat nanti membuat suratnya ke kemari gitu kan. Karena kita perlu juga Pak untuk laporan kita ke atas nanti kan gitu sebagai arsip. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada SMP 37 ya, Iya, Pak. yang telah hadir ke rumah kita pada siang hari ini. Kami juga berterima kasih atas anak-anak yang semangat nampaknya mempelajari sejarah. Karena kata Presiden Soekarno itu Pak, jangan sekali kita meninggalkan sejarah. Itu sangat penting. Setiap manusia itu pasti ada sejarah Pak. Nah, jadi sekarang ini apa kita lihat anak-anak ini udah malas Pak belajar sejarah itu kan. Lebih banyak katanya media sosial sekarang ini kan udah banyak. Jadi sejarah sebenarnya pelajaran sangat asik Pak sebenarnya. Tidak perlu kita ngitung-ngitung lebih apa. Jadi hanya kita banyak membaca, banyak kita melihat berita semuanya itu bisa aja sebenarnya kan dari sejarah tadi. Jadi kami juga bergembira dengan adanya kegiatan-kegiatan ini yang positif. Semoga kedepannya nanti lebih baik lagi ke depannya. Nah, terima kasih banyak. Terima kasih ya Pak. Sama-sama ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada apa, Dek? Perkenalkan nama saya Debrina. Ya, Boleh tahu nama Bapak? boleh. Nama saya Bapak Hidayat. Saya tokoh masyarakat di sekitar wilayah Rumah Tuan Kadi. Ya, silakan duduk, silakan duduk. Kasih, Ada Bapak. apa? Ya. Saya dari SMP 37 Pekanbaru. Ingin mewawancari Bapak sedikit. Apakah boleh, Pak? Oh, boleh, boleh. Selama Bapak di sini, apakah ada perbedaan cara pelestarian budaya antara zaman dulu dengan cara yang kita lakukan sekarang? Oh, tentu ada. Jadi, pelestarian budaya di era dulu sama sekarang itu sangat berbeda lah gitu. Dalam konsepnya, prakteknya pun berbeda. Seberapa besar perbedaannya, Pak? Nah, seperti contoh, dahulu ada tradisi yang namanya di tepi sungai ini, di sekitar rumah singgah Tuan Kadi ini, yang namanya tradisi mandi belimau masyarakat dulu. Ini salah satu contoh ya. Mandi belimau. Di era zaman dulu itu ada suatu tradisi yang namanya mandi belimau, yang mana masyarakat tempo dulu itu mempraktekannya secara langsung. Ketika bulan Ramadan, satu hari sebelum memasuki bulan Ramadan, itu berbondong-bondong masyarakat tepian sungai ini, ya rata-rata umumnya khususnya orang Melayu dulu, itu membawa air yang telah dicampur dengan wangian itu seperti limau dan pandan, ya. Itu mereka mandi dan arti kata mensucikan diri untuk memasuki bulan yang suci. Mandi, setelah itu langsung ibaratnya dalam arti kata secara fisik harus bersih menyambut bulan suci Ramadan. Dibanding era sekarang itu tak ada lagi masyarakat yang membuat, tapi oleh pemerintah pada era sekarang melestarikan budaya tersebut setiap tahunnya dalam konsep acara petang belimau yang mungkin ada boleh jalan-jalan setiap tahun sebelum memasuki bulan Ramadan. Di daerah Rumah Tuan Kadi ini diselenggarakan acara petang megang, diangkat dari itu tadilah tradisi masyarakat Melayu ya, setiap tahunnya mandi belimau, petang megang acaranya. Mana petang megang itu dihadiri oleh pejabat-pejabat seluruh kota Pekanbaru. Ada banyak perbedaannya namanya. Contoh begitu dah. Petang megang itu seperti apa, Pak? Ya, petang megang itu suatu acara yang dikumpulkan melalui konsep budaya. Di situ ada nanti acara mandi belimau, santunan anak yatim, menampilkan tari-tarian adat istiadat Melayu. Itu konsep petang belimau. Boleh lanjut ke pertanyaan Oh, selanjutnya, Pak? boleh. Rumah ini kan sangat dekat dengan tepian sungai. Ya. Sebenarnya bagaimana kaitan erat antara Rumah Tuan Kadi ini dengan Sungai Ya. Siak? Dahulu itu transportasi orang dulu terutama adalah sungai. Jadi seluruh mungkin rata-rata kerajaan yang ada di umumnya di Indonesia ini, khususnya daerah Riau ini, itu ada kerajaan
Siak Sirindapura yang kebetulan ada di pinggiran Sungai Siak. Jadi hubungan dari rumah singgah dengan Sungai Siak yang kebetulan ada di belakang rumah kita ini sebagai alat transportasi, jalur transportasi yang dulu lebih dikenal dengan jalur perdagangan. Di sinilah tempatnya. Dan asal mula Pekanbaru, kota Pekanbaru itu bermula dengan adanya perdagangan yang tentu tidak lepas dari transportasi penggunaan sungai. Itu dia hubungannya sama orang sekali. Boleh digambarkan Pak seberapa penting peran Sungai Siak dalam derajat kehidupan masyarakat Melayu di masa lalu? Oh iya. Jadi sungai adalah suatu sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya orang Melayu di tepian sungai dulu. Yang mana sungai pertama sebagai tempat mata pencarian rata-rata penduduk yang berada di tepian Sungai Siak. Jadi sebagian ada yang mencari ikan sebagai sumber kehidupan, dan ada pula sebagai jalur perdagangan lintas batas antar satu provinsi, yang mana Sungai Siak ini membelah sampai ke Selat Malaka. Jadi orang-orang dulu itu Sungai Siak ini sangat berperan penting di dalam kehidupan sebagai mata pencarian. Orang bisa sebagai jalur perdagangan serta menghubungkan satu daerah ke daerah lain. Contoh, Pekanbaru ini dilalui Sungai Siak yang mana ujungnya nanti sampai ke Selat Malaka, ke Pinang, ke Batam, ke Pulau Riau sana. Melihat kondisi Sungai Siak saat ini, apa perbedaan mencolok yang Bapak rasakan jika dibandingkan dengan kondisi yang dulu? Ya, dari segi perbedaan keadaan sungai ya. Kalau dibandingkan di era waktu kita kecil, di era 80-an dulu, itu boleh dikatakan keadaan Sungai Siak itu bersih. Ya, jauh dari polusi, dari pencemaran, ya, yang mana dulu mungkin pertumbuhan penduduknya belum begitu ramai. Jadi sekarang kalau kita lihat perbedaannya sangat mencolok lagi, yang mana mungkin kedalaman sungainya udah mulai berkurang, lalu kegunaan untuk pelayaran dibatasi, ya, dan itu pula perbedaannya nampak. Kalau dulu sungai sebagai kehidupan mata pencarian bagi masyarakat di pinggiran sungai, sekarang nampaknya sebagai untuk pariwisata, nampaknya keindahan alam nampaknya, lari ke sisi itu nampaknya sekarang. Ya. Selain kunjungan wisata, biasanya kegiatan apa saja yang rutin diadakan atau dilakukan di lingkungan rumah ini? Ya. Jadi selain sebagai rumah ini sebagai tempat wisata, khususnya wisata budaya, jadi rumah ini sering dijadikan suatu momen tempat acara-acara bagi perusahaan-perusahaan atau dinas-dinas lain, yang mana rumah singgah ini telah menjadi viral dan otentik. Salah satu Pekanbaru ikon lah gitu. Jadi ada acara ibaratnya seperti Bujangdara, pemilihan Bujangdara kota, ya kan, acara-acara kebersihan, misalnya kebersihan lingkungan terutama tepian Sungai Siak sering dibuat di rumah singgah tadi. Kalau boleh tahu, seberapa sering diadakan acara di rumah ini sekali selama 1 bulan gitu Pak? Kalau dilihat perkembangannya acara-acara yang sering dibuat oleh pemerintah khususnya Kota Pekanbaru, dan ada pula acara-acara yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan atau dinas-dinas lain, itu boleh dikatakan sering lah gitu. Dalam per minggunya mungkin ada 4 atau 5 kali acara. Sering banget berarti ya Pak? Iya, sering.
menjadi dukungan atau partisipasi masyarakat sekitar dalam menjaga warisan budaya di sini? Ya. Semenjak adanya rumah Tuan Kadi ini dan dijadikan oleh pemerintah kota sebagai tempat salah satu cagar budaya, itu pemikiran atau tanggapan masyarakat di sekitar cenderung sekarang lebih meningkat mengenal budaya yang mana dahulu sebelum adanya rumah Tuan Kadi ini sebagai situs cagar budaya, masyarakat di sini anggap lalu aja barang tua, barang ini tak ada. Jadi semenjak ditetapkannya rumah singgah ini sebagai situs cagar budaya oleh pemerintah Kota Pekanbaru, itu dari tanggapan masyarakat mulai meningkat, apalagi mengenai budaya, sejarah, lebih menambah pengetahuan mengenai wawasan tentang budaya yang ada di sekitar, apalagi semenjak adanya rumah ini budaya itu tingkat ekonomi masyarakat sekitar bertambah. Lantaran apa? Lantaran banyak pengunjung, banyaknya orang itu, tentu masyarakat mulai berjualan ya di sekitar rumah Tuan Kadi, yang mana kita ketahui banyak dari pelancong atau wisatawan yang setelah dari rumah Tuan Kadi ini mereka beristirahat di sekitar rumah Tuan Kadi, di mana ada lapak-lapak masyarakat yang menyediakan makanan-makanan ringan. Jadi efek dari rumah Tuan Kadi ini sangat besar bagi masyarakat. Tradisi khas Melayu apa yang menurut Bapak masih paling sering dipraktikkan oleh warga sekitar hingga hari ini? Ya, tradisi yang masih melekat atau masih dipakai oleh masyarakat di sekitar rumah Tuan Kadi ini seperti itulah. Pertama, masih diselenggarakannya mandi belimau baik oleh pemerintah maupun masyarakat di sekitar. Ada nggak orang luar seperti orang dari negara asing datang ke sini, Pak? Ya, nanti kalau adik buka dokumentasi nanti sama bapak tuh ada, itu banyak pelancong yang datang dari luar negeri, seperti yang sering selalu dari negeri kita tetangga seberang Malaysia. Karena apa? Karena ada keterkaitannya satu budaya Melayu tempo. Jadi orang-orang Malaysia, orang Singapura sering datang kemari. Dan wisatawan dari mancanegara yang lain seperti dari Jerman, dari Australia, dari Turki, dari Cina sudah banyak. Nanti boleh adik tengok data sama bapak. Udah sekian ya Pak, terima Iya, kasih. oke adik. Mudah-mudahan apa-apa yang bapak berikan dapat bermanfaat bagi adik ya. Amin ya Pak. Ya, dan tertuliskan pula pun saya sudah minta maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan atas penyampaian yang diberikan. Ya deh ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fahri Ramadan dari SMP Negeri 37 Pekanbaru. Nama abangnya siapa? Oh, nama saya Arif. Ya. Saya dari mahasiswa UTI. Saya ingin mempertanyakan beberapa pertanyaan. Langsung aja ya Bang. Boleh. Bagaimana Abang melihat kondisi kebersihan dan kenyamanan lingkungan di sekitar ini untuk saat ini? Oh, di sekitaran rumah Iya. Tuan Kadi ya. Sebelumnya saya belum pernah ke sini nih, ke Oh, rumah berarti Tuan pertama Kadi. kali, Bang? Pertama kali Ya. ke sini kan. Jadi setelah melihat lingkungan di sekitar rumah Tuan Kadi, menurut pengamatan saya cukup bersih dan nyaman sih. Ya, berarti langkah-langkah atau upaya apa aja nih yang sudah dilakukan untuk memastikan tempat bersejarah ini tetap lestari dan terjaga, Bang? Kalau menurut pandangan saya, untuk melestarikan ini sih, maksudnya kita tidak hanya
berpihak pada kayak dinas pariwisata atau kayak penjaga di sini. Kita harus berkolaborasi antara semua pihak untuk melestarikan wisata budaya ini Rumah Tuan Kadi. Kira-kira pelajaran hidup atau nilai moral apa aja yang bisa dipetik oleh pendatang gitu, Bang? Nilai moralnya sih kayaknya kita harus bangga dengan budaya kita sendiri gitu. Karena menurut pandangan saya, kalau tidak generasi muda, siapa lagi yang bangga terhadap budaya sendiri itu. Maksudnya kita kan Indonesia itu kaya akan budaya. Pastinya kita harus menjaga itu budaya kita sendiri kan. Karakter atau sikap seperti apa yang Abang harus miliki, atau orang-orang deh yang harus dimiliki generasi muda agar budaya kita nggak hilang gitu? Intinya cuma satu, peka itu ya, peka terhadap budaya kita. Budaya apa yang kita miliki, itu sih, peka aja sih. Harapan Abang nih untuk masa depan, untuk generasi muda terutamanya seperti saya nih, nah, pelestarian budaya Melayu ke depannya gimana? Kalau untuk generasi muda sendiri sih harusnya lebih itu tadi, peka terhadap budaya apa yang kita miliki, terus bagaimana kita mengekspos atau mengeksplor budaya-budaya apa aja yang ada di Pekanbaru. Kayak mengunjungi gitu ya? Mengunjungi boleh, bisa, atau mengekspos di media sosial nih kan banyak nih generasi Gen Z kan Ya. yang peka terhadap media sosial, bisa mengekspos gitu. Biar budaya di sini bisa terekspos luar juga. Jadi mendatangkan wisatawan ke sini juga sih. Oke, sebagai penutup nih Bang, apa pesan yang ingin Abang sampaikan kepada generasi muda atau kayak untuk melestarikan budaya kita nih? Atau berkunjung di Rumah Kadi. Oh, kalau untuk generasi muda sih pesannya cuma satu ya. Banyak-banyak belajar gitu. Tentang budaya, tentang kearifan lokal lah di sini gitu. Untuk generasi muda tetap semangat, terus belajar dan bangga terhadap budaya di Pekanbaru ini. Sekian Bang, itu pertanyaan dari saya. Makasih Bang. Oke, sama-sama. Wah, nggak terasa kita sudah selesai mengeksplorasi cagar budaya Rumah Singgah Tuan Kadi. Banyak kisah dan cerita yang kita dapat. Betul sekali, dengan mengunjungi cagar budaya ini, kita mendapatkan pengetahuan tentang perkembangan budaya Melayu di kota Pekanbaru. Kami berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru SMP Negeri 37 Pekanbaru telah mengikut sertakan kami dalam kegiatan ini. Semoga menjadi pengalaman terbaik kami untuk menggapai masa depan. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda Pekanbaru, ayo kita bersama menjaga budaya dan menjunjung tinggi adat istiadat. Apa tanda hendak gemuruh, hujan lebat akanlah turun. Apa tanda orang berilmu, budaya dijaga, adat istiadat dijunjung. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spandiju Jaya Jaya Jaya. Tangan dihayun kunyahlah sireh, Melayu di hati, takkan hilang di bumi. Ke rumah makna nak nitip kain buat ditenun, berjoget bukanlah payah, lenggakkan sikit tangan dihayun. Titisi kayu meranti nak berjumpa dengan Pak Long, sayang Melayu di hati, moh berdendang kita sekampung.